hari Pentakosta, pencurahan kuasa Roh Kudus pada saat pagi hari ini, dan kita boleh menerima lawakan Allah, berkat Allah boleh melimpah, damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan kita nyanyi dengan satu pujian dan penyembahan, berkata bahwa Roh Kudus kau hadir di sini. Haleluya. Mari saya mengajak saudara bangkit berdiri semua, baik sedang jemaat Tuhan yang berada di rumah, baik sedang jemaat Tuhan yang berada di pastori. Mari kita berdiri, kita akan jadi satu pujian. Roh Kudus kau hadir. Haleluya. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghibur
Nanti doa pembukaan akan dibawakan oleh Ibu Siana. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu, Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Kembali Engkau boleh kumpulkan kami, Tuhan, pagi hari ini di hari Pentekosta, hari ke-50 kecurahan Roh Kudus Allah. Mari Allah Roh Kudus curahkan Roh dalam hidup kami. Kami perlu Engkau, Tuhan. Kami perlu Roh Kudus dalam hidup kami. Hari-hari yang sukar dan sulit ini Allah, tetapi kami hanya mau mengandalkan kuasa Allah yang menjamah kehidupan kami, menuntun kami, membawa kami kepada jalan yang benar dan datang kepada jalan yang benar. Dan puji-pujilah nama-Mu, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Acara ibadah ini pertengahan sampai selesainya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Allah Roh Kudus senantiasa ada di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus berkarya di tempat ini. Ya, kami rasakan hadirat Allah turun di tengah-tengah kami, memuji memuliakan Engkau, Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hati hamba-Mu yang melayani pujian, Engkau memberkati dengan urapan Allah, sertai dia. Firman-Mu urapi kami semua yang hadir, urapi dan penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu di hari kecurahan Roh Kudus pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami buka ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kembali lagi kita bertemu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita akan mendengarkan firman Allah, dan untuk akhir bulan ini tanggal 31 kita boleh memperingatikan hari ketuangan kudus, hari Pentakosta, hari Pentakosta, di mana 10 hari kita sudah berdoa di rumah masing-masing, dan saya percaya biarlah apa yang kita terima dari Tuhan kita juga kembalikan kepada Tuhan. Amin. Dan pada pagi hari ini, sebelum kita akan mengambil tubuh dan darah Yesus sebentar, karena ini adalah hari Pentakosta, kita mendengar kebenaran firman Allah terlebih dahulu. Kita buka kebenaran firman Allah kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke 34. Mazmur pasal yang ke-34, ayatnya yang ke-7 mulai. Ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Sudah dapat? Kita akan sambil duduk aja. Kita berdiri. Kita berdiri bersama-sama untuk menghormati kebenaran firman Allah kita yang pertama. Kita akan baca ayat ini bersama-sama mulai ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Sudah? 1, 2, 3. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Ayat 10.
20, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Puji Tuhan. Ayatnya yang terakhir, Isra dikatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Pada pagi hari ini, judul saya berikan atau tema 5 hal. 5 hal di dalam kita mau menghadapi new normal karena COVID. Berbicara tentang new normal itu berbicara tentang tatanan hidup baru, pola hidup baru. Sebenarnya new normal ini bukan kita karena ada sesuatu keadaan yang darurat atau ada keadaan yang tidak mengenakan, tapi karena kondisi yang terjadi di dalam negara kita karena ada wabah, ada pandemi COVID-19, COVID-19 atau coronavirus, sehingga terjadi suatu peraturan dari pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, pakai masker, sering cuci tangan dengan sabun, air yang mengalir. Kita sudah melewati selama 2 bulan ada di rumah, mulai dari akhir Maret, April, Mei, dan puji Tuhan, keadaan new normal ini pemerintah sedang mengatur dengan begitu rupa supaya dapat berjalan dengan baik. Tetapi ada banyak orang yang tidak mengerti tentang new normal, seakan-akan terbawa kepada satu kondisi nanti bagaimana dan bagaimana. Tinggal bagaimana kita mau mentaati dan mengikuti peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Cuma beda dengan bulan awal Maret, Februari, Januari, dan tahun lalu beda. Kalau dulu kita ketemu orang cipiki kiri kanan, berpelukan, sekarang jaga jarak. Dan ini akan menjadi gaya hidup untuk kesehatan kita. Dulu lah, misalnya kalau bersaudara ya lain cerita. Tapi kalau cuma kenalan, mungkin ya dulu salaman, ya paling salam corona. Tapi bagi kita sebagai anak Tuhan, itu sesuatu yang kekuatan yang sangat begitu erat. Kalau kita puji Tuhan, kita ada Tuhan salaman. Tapi pada pagi hari ini, untuk kita mau menghadapi corona di new normalisasi ini, ada normal, new normal, biarlah kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Allah. Firman Allah katakan di sini di dalam ayatnya yang ke-7 tadi, ayatnya yang ke-7, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ayat 8, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kenapa? Karena di dalam ayat yang ke-7 tadi, ada malaikat Tuhan yang mengelilingi, ada malaikat Tuhan yang menjaga. Jadi dengan kata lain, kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, sedikit pun selalu, walaupun cuma sedikit, selalu Tuhan tahu, selalu Tuhan perhatikan. Karena kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Allah, Allah tetap melihat kita. Allah, mata Tuhan, kalau kita baca di dalam ayat di sini juga, di dalam pasal yang sama, di dalam ayatnya yang ke-15, ayat yang ke-15, coba kita turun dulu di ayat yang ke-15 ya. Ayat 15, di sana dikatakan, nah di pasal yang sama, pasal yang ke-34,
ayatnya yang ke-15, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Kepada teriak mereka minta tolong. Di sini jelas sekali firman Allah katakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya mendengar setiap teriakan orang-orang yang benar, orang-orang yang minta tolong. Kita dalam keadaan pandemi sekarang ini membuat kehidupan kita terikat dengan keadaan. Diatur, memang harus begitu. Kalau kita kembali kepada kebenaran firman Allah, bangsa Israel memang Tuhan atur. Tuhan kendalikan mereka. Tuhan yang tuntun, Tuhan yang bawa mereka. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka dituntun dengan tiang api pada malam hari, tiang awan pada siang hari supaya tidak kepanasan. Luar biasa, pada malam hari supaya tidak kedinginan, ada tiang api. Dengan kata lain, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan hari-hari ini, melihat keadaan keadaan corona saat sekarang ini, virus corona, biarlah kita tetap melihat akan kebaikan Tuhan. Amin. Apalagi kita yang sudah punya usia, yang sudah dikatakan 45 ke atas, itu udah gak hambatin. Yang produktif 45 ke bawah. Dan sekarang itu yang dianjurkan. Mereka yang bisa masuk kerja, yang berusia 45 ke bawah. Kalau 45 ke atas, kalau dia masih kerja, dia bekerja di rumah. Apalagi yang sudah lebih dari itu, sudah kepala 6, harus hati-hati. Tapi keadaan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mau usia berapapun kita, kalau belum waktunya Tuhan, tidak akan melihat sesuatu yang luar biasa. Kita tetap mengerjakan pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan berikan. Sebab itu firman Allah katakan di dalam ayat yang ke-8 tadi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kalau Tuhan sudah lebih dahulu memberikan yang terbaik kepada saya dan saudara, bagaimana saya dan saudara? Apa yang dapat kita balas? Dalam keadaan pandemi seperti ini, COVID-19, memang banyak orang, aduh, gak enak juga di rumah seperti Musia tadi. Mau ke gereja, gak enak. Karena keadaan, gak bisa. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang kurang. Bagi Tuhan tidak ada yang salah. Bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Ada jalan keluar. Ada maksud Tuhan. Sehingga bertemu dengan ibu, bertemu dengan istri. Bagaimana beribadah, bagaimana akhirnya kita bercerita. Itu kebaikan Tuhan. Itu rancangan Tuhan. Ibu saya katakan, dia rindu untuk lebih bertumbuh imannya. Dia rindu untuk tetap ada di dalam pelayanan di masa tuanya. Tapi itulah kerinduan kita. Allah tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya. Walaupun dalam keadaan corona, sebentar kita akan mengambil tubuh dan darah Yesus. Darah Yesus inilah yang akan memberikan solusi. Darah Yesus inilah yang akan memberikan jalan keluar dan memberikan imun melebihi dari para medis yang berikan kepada kita. Ini dokter dan segala dokter yang beri imun vitamin yang luar biasa, sehingga maut pun lewat. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka Tuhan katakan tinggal di rumah, jangan keluar, karena ada Passover, Paskah lewat. Ada sesuatu yang akan terjadi. Setiap palang pintu yang dilumuri dengan darah, maut tidak akan menyentuh mereka. Demikian juga kita. Setiap anak-anak Tuhan yang rajin dan setia mengambil tubuh dan darah Yesus, corona akan lewat di dalam hidup. Asalkan kita setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah. Kalau kita kembali kepada kebenaran firman Allah, di sini dikatakan, kecaplah dan lihatlah akan kebaikan Tuhan. Karena kita melihat akan kebaikan Tuhan, Tuhan juga tertuju matanya kepada kita, tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak
mereka yang minta tolong. Hari-hari ini jujur, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala Sinar, berteriak sama Tuhan. Tuhan, kapan COVID ini akan selesai? Tuhan, kapan corona ini akan hilang di Indonesia? Tolong berikan kekuatan kepada pemerintah. Tolong berikan kebijaksanaan kepada bangsa rakyat Indonesia. Supaya mereka mematuhi setiap anjuran, peraturan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan protokol COVID-19, protokol kesehatan. Ada banyak orang melanggar semua. Walaupun sudah berikan peraturan, tapi puji nama Tuhan, DKI Jakarta sudah mulai hijau, sudah mulai hijau. Red nol-nya sudah mulai turun. Kalau red nol-nya sudah 8 atau 7, itu sudah bagus. Tinggal kurvanya yang dituntut, yang harus diturunkan supaya penyebaran virus tidak lagi terjadi. Bagaimana supaya kurva ini bisa ditekan kembali kepada rakyat Indonesia, rakyat DKI Jakarta. Kalau mau supaya mall dibuka, tinggal di rumah dulu. Rajin menjaga kesehatan, menjaga jarak. Dan saya percaya kalau kita punya Tuhan, sebesar apapun, seberat apapun peraturan yang diberikan manusia, peraturan yang diberikan akan lebih berat. Tetapi kalau kita setia melakukan peraturan yang Tuhan berikan dengan setia, peraturan yang diberikan oleh pemerintah, kita mampu bisa lewati. Amin. Sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Oleh sebab itu firman Allah katakan, Pak Mazmur katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Kecap. Nah, untuk kita bisa melihat kebaikan Tuhan, apa yang harus kita berikan? Apa yang harus kita miliki supaya kita bisa mengatasi masalah-masalah yang ada sekarang? Apalagi dikatakan oleh pemerintah new normal. New normal. Seringkali orang-orang yang sudah punya usia di atas bingung apa itu new normal. New normal, keadaan baru. Memang keadaannya sudah ada, tapi kebiasaan kita sehari-hari beda dengan waktu yang lalu. Sehingga diberikan satu regulasi, diberikan satu tatanan hidup baru. Harus begini, harus begini. Makanya masih diatur melalui protokol kesehatan. Kita tidak tahu kapan ini virus corona ini akan berlalu. Ada yang bilang sampai akhir tahun. Ada yang bilang ya bulan Juli. Hanya Tuhan yang tahu. Kalau kita ada di dalam rancangan Tuhan, biarlah kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Sebab itu kita kembali kepada firman. Kita tetap ada di dalam Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Tetap ada di dalam kebenaran firman Allah. Jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi biarlah kita tetap ada persekutuan yang manis dengan Tuhan. Itu yang dikatakan Paulus pada jemaat. Oleh sebab itu, sebagaimana saya katakan, bagaimana untuk kita bisa menghadapi keadaan corona pada saat new normal ini? Apa yang harus kita berikan? Apa yang harus terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara? Yang pertama saya tulis di sini, yang pertama, ya sering kita lakukan. Kita berdoa. Kita harus mempunyai kuasa doa. Kalau kita punya kuasa doa, saya percaya Allah akan memberkati saya dan saudara, dan Allah akan menyatakan apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Coba kita buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-7. 18 ayatnya yang ke-6. Ini kalau kita lihat perikop yang diberikan oleh lembaga Alkitab itu tentang perumpamaan tentang hakim yang jahat. Tapi di dalam ayatnya yang ke-5, ayat yang ke-6, di sana dikatakan
bagaimana doa yang harus kita miliki. Nah, di sini dikatakan ayat 6, kata Yesus, camkanlah apa yang dikatakan hakim lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, ini ada masuk di poin kedua tentang iman. Tapi poin yang pertama, saya katakan kita harus mempunyai kuasa doa. Seorang hakim yang lalim, ketika seorang perempuan, seorang wanita datang kepada dia, kalau kita baca ayat ini di atas, minta pertolongan, dia berulang-ulang kali datang, sejahat mungkin ini hakim ini, tetap dia akan memberikan pertolongan. Kenapa? Karena dia katakan, kalau perempuan ini bolak-balik datang, bikin susah akan dirinya. Sebab itu dia tolong, dia membenarkan. Demikian juga kita kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan katakan dia akan membenarkan setiap seruan doa kita. Apalagi kita orang pilihan, kita dibenarkan. Tetapi yang menjadi penyebab ketika doa kita dinaikkan kepada Tuhan, mungkin Tuhan dengar. Tetapi yang menjadi kendala, apakah ketika ia datang, ia bisa mendapati ada iman di dunia, ada iman di bumi? Nah, ini menjadi kekhawatiran. Oleh sebab itu, di poin yang kedua, ketika kita punya dasar doa yang kuat, firman Allah katakan, kalau kita berdoa kan, masuk kamar, tutup pintu, dan berdoa. Nah, sebagaimana doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan, Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu. Kita kan menaikkan doa kepada Tuhan supaya ada sesuatu yang terjadi, dan sesuatu itu akan menjadi satu bagian yang seringkali, wah kok bisa begini ya, kok Tuhan bisa tolong. Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah terlambat. Selama pelayanan kami mulai akhir Maret, jujur, cuma hidup dalam kemurahan Tuhan sebagai hamba Tuhan. Ada banyak keperluan, tetapi kalau sembako melimpah, beras melimpah, maka sudah hidup, sudah banyak kali. Kemarin masih dapat sembako lagi. Tapi cara Tuhan memberkati saya dan saudara, cara Tuhan mengerjakan saya dan saudara, seringkali membawa suatu dampak yang seakan-akan kita bertanya-tanya. Makanya pujian katakan, apa yang dia berikan itu tidak pernah kita lihat, apa yang dia kerjakan itu tidak pernah kita pikirkan, dan tidak pernah timbul dalam hati. Oleh sebab itu, di sini dia katakan, dia akan memberi pertolongan, tidak akan terlambat. Tetapi yang menjadi kendala, apakah masih ada iman di bumi? Tuhan tetap memberi. Oleh sebab itu, kita harus berdoa dengan benar. Jangan bersungut-sungut, jangan sekedar berdoa. Tapi Tuhan tidak lihat tutur kata kita berdoa pun hebat, dia berdoa panjang. Tidak, tapi Tuhan akan lihat dari dasar hatimu yang paling dalam, dasar hatimu yang paling tulus, apa yang engkau akan naikkan di hati. Mungkin kita semua Tuhan berkati pemerintah, Tuhan berkati Tuhan rumah sakit atlet, rumah sakit Wisma Atlet yang menjadi rumah sakit darurat karena COVID. Mungkin kita nggak bisa berbuat apa-apa, cuma Tuhan tolong, lewat
doa kita, lewat seruan kita. Firman Allah katakan tadi, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada mereka yang minta tolong. Amin. Oleh sebab itu, kalau kita mau berseru, berserulah kepada Tuhan, maka Dia akan turun tangan. Ketika kita berseru, kita angkat tangan. Tuhan ini saya, Tuhan turun tangan. Sebab itu doa yang kita naikkan, jangan bertele-tele, tapi biarlah keluar dari dasar yang paling dalam di dalam kehidupan semesta. Yang kedua, itu yang pertama tadi. Seorang hakim yang lalim, dia bisa memberikan pertolongan, kepada seorang ibu jahat, apalagi bapak kita di sorga. Dia akan berikan roti, bukan kalajengking. Dia akan memberikan sesuatu yang indah buat saya dan saudara. Yang kedua, 5 hal bagaimana sikap kita untuk kita bisa menghadapi COVID atau virus corona yang dikatakan pada saat ini memasuki new normal. Yang pertama tadi, kita harus mempunyai kuasa doa. Kalau saya bahas kuasa doa, banyak contoh. Bagaimana Paulus dia berdoa dengan Silas, terjadi gempa bumi, rantai yang membelenggu terlepas. Bagaimana Petrus juga yang dijaga dengan ketat, ada 4 pintu gerbang. Tapi ketika malaikat Tuhan membawa, semua palang-palang pintu terbuka. Itu kuasa doa. Ada jemaat yang berdoa kepadanya supaya datang. Sampai juga dia datang. Oleh sebab itu kuasa doa mampu membuka segala-galanya. Dan yang kedua, kita harus punya iman yang besar. Amin. Kita harus mempunyai iman yang besar. Kalau tadi kita harus mempunyai kuasa doa, yang kedua kita harus mempunyai iman yang besar. Coba kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-22. Ini tentang perempuan yang mengalami penyakit pendarahan. Karena dia punya iman yang besar, dia disembuhkan. Matius pasal 9 ayat 22, di sana dikatakan, tetapi Yesus berpaling dari dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka saat itu sembuhlah perempuan itu. Imanmu, di sini jelas sekali firman Allah katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam keadaan pandemi seperti ini, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sesuatu yang keluar dari dasar hati kita, iman kita akan dibangun. Karena Paulus katakan di dalam Ibrani, iman itu sama sekali tidak pernah kita harapkan, tapi dia akan nyata. Iman itu tidak pernah kita lihat, tapi dia kerjakan sesuai dengan apa yang menjadi maunya. Iman adalah dasar sesuatu yang tidak pernah kita pernah harapkan dan tidak pernah kita lihat, tetapi nyata itu datang kepada kita. Nyata itu Tuhan berikan kepada kita. Seperti perempuan yang mengalami penyakit pendarahan 15 tahun. 12 tahun. Kalau dihitung itu berapa uang yang dia habiskan, berapa uang yang dia keluar. Karena imanmu telah menyelamatkan. Oleh sebab itu, kalau kita ada sampai saat ini, karena kita punya iman, kita punya iman yang diteguh. Oleh sebab itu kan, di dalam surat Yudas, bangunlah imanmu di atas dasar yang imanmu yang paling teguh. Kita harus bangun terus, bangun. Jangan terbawa dengan keadaan.
Tapi kita harus melihat sesuatu yang beda di dalam. Sehingga di dalamnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Yang ketiga, 5 hal atau 5 sikap kita untuk menghadapi COVID-19 pada saat pemerintah katakan ada keadaan yang disebut new normal. Pertama, kita harus punya kuasa doa. Yang kedua, kita harus beriman kepada Tuhan, karena iman adalah segala-galanya di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita jangan takut. Amin. Kalau kita sudah berdoa dan punya iman kepada Tuhan, apapun yang ada, kita jangan takut. Saya mau contoh aja. Yosua, ketika Allah mempercayakan dia untuk menggantikan Musa. Siapa Yosua? Yosua tidak jauh beda dengan Musa. Ketika Musa mau dipanggil Tuhan untuk mau mengembankan tugas, Musa katakan, saya tidak bisa. Saya tidak pandai. Harun yang lebih pandai dari saya. Begitu juga dengan Yosua. Yosua juga katakan, Tuhan, saya nggak bisa. Saya cuma seorang hamba. Tapi karena itu kedaulatan Allah turun atas Yosua. Kalau kita baca dari pasal yang pertama, khusus pasal yang pertama, dari ayat pertama sampai terakhir, satu perikop bagaimana Yosua mau dipanggil Tuhan. Kita lihat Yosua dibentuk dengan begitu. Asal dia jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan. Asalkan dia tetap berdoa kepada Tuhan, renungkan firman Allah itu siang dan malam, dan dia harus percaya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, kemanapun engkau pergi, engkau akan berhasil dan beruntung. Oleh sebab itu kita jangan takut. Oleh sebab itu kita harus punya iman yang berdiri teguh. Bukan berdiri di tengah badai, dalam yang kau berikan, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun kita jangan mau digoyahkan. Mungkin karena keadaan sempat kita cinta, tapi jangan terbawa dengan keadaan. Kita harus bangkit kembali dan kita harus kuat, jangan takut. Kalau kita kembali dengan ayat yang begitu favorit ketika COVID-19 ini ada di Indonesia, virus corona ini ada di Indonesia, Mazmur 91. Kita melihat itu jelas sekali ayat 1. Bahkan lebih jelas lagi dari ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Coba kita baca aja ya. Mazmur 91. Kita baca mulai ayat 5. Mulai ayat 5. Kita baca ya, sana ayat 5 Mazmur 91 ayat 5. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang yang berdosa dalam kumpulan. Oh salah, ini Mazmur 1. Mazmur 91 ayat 5. Coba kita tolong baca. Mazmur 91 ayat yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, Amin. terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terus. terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang merebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu,
dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada Amin. batu. Sampai di sini. Nah, ini janji firman Allah. Janji firman Allah. Mazmur 91 mulai ayat 5. Ayat 5 di sini dikatakan engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam kegelapan. Penyakit sampar. Nah, ini kan penyakit ini kan kita tidak tahu bagaimana dia punya bentuk. Katanya ada mahkota. Tapi tadi saya dapat berita dari YouTube, salah satu teman Sekjen Asosiasi Pendeta, Bapak Pendeta Hendrik Maseni, Sekjen Asosiasi Pendeta, Sekretaris Jenderal. Dia kirim YouTube ke saya. Dia kasih gambaran bagaimana keadaan yang ada di Israel. Ada tokoh-tokoh agama, orang Yahudi, orang Kristiani, orang Kristen Ortodoks mengatakan keadaan yang sedang terjadi adalah tanda-tanda di mana Tuhan sudah mengatakan. Bahkan salah satu tokoh agama umat Muslim yang terkenal di sana, dia katakan bahwa kedatangan Mesias tidak lama lagi. Makanya kalau kita berpegang kepada firman Allah, kita jangan takut. Jelas sekali, walaupun kita berjalan dalam kegelapan, walaupun ada penyakit sampar yang berjalan dalam kegelapan, itu tidak akan menakutkan kita, itu tidak akan melemahkan kita, itu tidak akan membawa kita kepada satu malapetaka. Kenapa? Kalau kita baca tadi firman Allah, ada malaikat Tuhan yang memegang kita sehingga kaki kita tidak terantuk. Jelas sekali firman Allah, tidak akan terantuk dengan keadaan yang ada, asalkan kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Allah yang adalah segala-galanya di dalam hidup saya. Sebab itu pada hari ini, mari kita yang ada, biarlah kita tetap memandang akan kebaikan Tuhan. Kita tetap melihat akan bagaimana kuasa Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan selalu menyertai. Kalau Yosua, Tuhan tolong. Saya percaya saya dan saudara juga Tuhan tolong. Walaupun punya tantangan, banyak masalah, Tuhan akan berkati. Oleh sebab itu, andalkan kekuatan Allah. Minta kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Kita minta kekudusan. Kalau kita lihat Yosua, ketika Yosua diperhadapkan dengan sungai Yordan, dia takut. Pasal yang keempat apa yang kelima dari kitab Yosua, dia takut ketika mereka mau menyeberang sungai Yordan. Dia datang kepada Tuhan, dia bertanya. Kembali lagi kepada doa dan iman. Kalau kita punya doa yang kuat, iman kita akan bertumbuh. Sehingga ketakutan itu tidak datang. Dia datang bertanya kepada Tuhan, aku akan menyertai kau, lakukan saja. Dia katakan kepada orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia, kita akan menyeberangi sungai Yordan. Allah akan berjalan di depan kita. Dan itu Tuhan nyatakan. Tuhan nyatakan. Ketika tabut mereka bawa, tabut perjanjian menyeberang sungai Yordan, sungai itu sulit. Mujizat. Oleh sebab itu kita jangan takut. Ada tangan Tuhan, ada malaikat yang berkemah di sekeliling rumah kita, sebagaimana di Mazmur. Oleh sebab itu, pada hari ini kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Kita harus punya iman yang besar kepada Tuhan. Dan jangan takut. Amin. Jangan takut. Ketika kita dipenuhi dengan kekuatan, keberkatan yang datang daripada Allah, tentunya kita mau berbagi. Jangan cuma menang sendiri. Jangan cuma melihat akan keadaan kita saja. Tapi kita harus mau berbagi sehingga
Tuhan senantiasa dipuji, dipermuliakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita buka di dalam Filipi. Dalam Efesus maksudnya. Efesus pasalnya yang ke Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua. Kalau pertama kan kita harus berdoa, punya iman, jangan takut. Yang keempat, kita harus berbagi. Di dalam Efesus pasalnya yang keempat, 4 ayat 2, bisa dikatakan, Paulus katakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Tunjukkanlah dalam hal kasihmu saling membantu. Dengan kata lain, kalau kita mau membantu, di sana akan terjadi satu kita akan mau berbagi, membantu, dan berarti di situ akan terjadi satu pembagian yang mungkin secara jasmani ada banyak hal yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang diberkati, dia boleh memberkati gereja. Ada banyak anak-anak Tuhan walaupun dia tidak seiman, dia memberkati juga orang-orang yang tidak seiman. Bahkan saya bisa mendapatkan berkat dari Pak Haji. Karena dia diberkati. Takaran yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak sama dengan apa yang diberikan, malah lebih semua ada. Pemerintah berikan sudah dikurangi oleh, ya nggak tahu lah mau bilang siapa ya. Tapi ini bapak ini tidak, malah lebih. Sudah dipaket, sudah dikasih satu bingkisan, ada semua. Dia berbagi. Nah kita juga, Paulus katakan di sini, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, saling berbagi kasih. Yang terakhir, yang kelima, berbahagia. Kita harus berbahagia. Di dalam Roma pasalnya yang ke-28, Roma 12 maksudnya. Roma 12 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Allah. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Masih ada hubungan dengan ayat poin keempat tadi. Kalau di sini dikatakan oleh Paulus, kita harus senantiasa berbahagia dengan keadaan yang ada. Dalam kesulitan, kesukaran, kita harus bertekun di dalam doa. Kembali lagi ke poin yang pertama, harus punya kuasa doa. Sehingga apapun yang terjadi, kita bisa melihat new normal ini akan berubah. Dan siapa saya, setiap usaha pekerjaan kita Allah tidak akan biarkan. Kalau kita bisa berbagi dengan orang lain, kalau kita punya kebahagiaan, sehingga kita bisa memberikan tumpangan. Kalau mau mendengar kesaksian daripada Ibu Syahan pada tanggal 22, wah luar biasa. Datang ke Jakarta gak punya apa. Tapi ketika dia setia dan taat, dia beli rumah dan tanah yang sudah dibangun dengan baik
rumahnya besar. Orang mau sudah dikasih kontrak, orang nggak sanggup. Kenapa? Karena besar. Akhirnya dibagilah menjadi 4 itu. Itu rumah boleh dikatakan memang bukan tanah milik, cuma tanah sementara untuk dibangun, tapi diberikan izin. Tidak tahu kapan pemerintah mau ambil atau sebaliknya, pemerintah akan berikan supaya jadi hak milik. Datang ke Medan nggak punya apa-apa, bahkan orang bilang oh begini-begini, dikucilkan. Tapi ketika tangan Tuhan bekerja, dia boleh memberikan bagian-bagian yang indah dan dia boleh mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena punya iman, takut sama Tuhan dan berdoa. Jadi berkati. Setiap bulan ada pasukan, 4 pintu. Ada usaha di pasar. Enggak dipermalukan seperti waktu yang lalu. Bahkan orang yang mempermalukan dia, ibu sehat ini berbalik. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita jangan takut. Berharap kepada Tuhan, kita menyembah, kita bangun dasar iman kita di dalam doa kita, sehingga kita bisa berbagi dan kebahagiaan. Dan ketika kita berbagi, ada kebahagiaan yang baru. Sehingga ketika kita menghadapi pandemi yang kata pemerintah sudah masuk ke era yang baru, new normal, jangan takut. Ada tangan Tuhan yang benar. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling rumah kita, berkemah di sekeliling usaha kita, berkemah di sekeliling rumah-rumah yang mungkin orang lain pakai, yang kita sudah sewakan ke mereka. Dan saya percaya ibu usaha sukacita. Amin. Itu betul. Oleh sebab itu kita hari-hari ini jalan berdoa. Pandang sama Tuhan, lihat perbuatan Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Ketika kita menyaksikan akan kebaikan Tuhan, semuanya akan jadi menurut apa maunya Tuhan, bukan apa mau kita. Asalkan kita berdoa dengan iman, kita takut sama Tuhan, kita belajar berbagi, sehingga dengan kita berbagi dan memberikan tumpangan kepada orang lain, kita penuh sukacita. Bersukacita senantiasa, mengucap syukurlah senantiasa di dalam doa. Karena itu yang Tuhan mau. Jangan ketika baik-baik saja, tapi ketika kita ada dalam masalah, kita berdoa. Dan saya percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang pendengaran. Tapi jangan buat kita yang menjadi penghambat. Amin. Jangan buat kita yang menjadi dosa, sehingga Tuhan kecewa melihat kita. Ketika kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan katakan, sabaslah engkau hambaku yang setia. Ya, oleh sebab itu kita yang ada pada pagi siang hari yang terakhir kita beribadah di rumah. Minggu besok kita akan bertemu di gedung sentra GPD Immanuel, akan kembali berjemaat di sana. Dan hari Kamis tanggal 4 kembali kita akan berdoa, berpuasa, dan kita akan buka di sana. Oleh sebab itu persiapkan hati kita, karena kita kebetulan hari ini adalah hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan kepada kita 2 kali ganda. Makanya waktu yang ada Tuhan diam di rumah, berdiam di rumah. Walaupun ada usaha seperti usaha, walaupun dia berdiam di rumah, dekat rumah pasar, dia berusaha di pasar, dan di pasar cepat balik. Makanya dia bilang enak juga ya, udah sampai balik lagi, pergi pulang ke pasar, tidak apa-apa, lagi sepi pulang aja. Udah rame ya, udah deh, tunggu dulu deh. Itu berkat Tuhan. Oleh sebab itu, nikmati berkat yang Tuhan. Kecap dan lihatlah betapa baik itu. Tidak akan kekurangan. Sehingga muda beranak kelaparan, tapi kita sebagai anak Tuhan tidak berkecurangan. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah saya tidak panjangkan. Mari kita akan berdoa buat firman yang sudah kita dengar, dan sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Kita mungkin berdiri, kita akan berdoa buat firman Allah, dan saya percaya mujizat Allah akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita angkat satu pujian karena kita mau melakukan perjamuan Tuhan. Kita angkat pujian, dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan
kuduskan kami. Ampuni setiap kekurangan kelemahan kami dan layakkan kami untuk mengambil tubuh dan darah di dalam nama Anak, laki-laki dan Roh Kudus yang kami boleh diberkati oleh kuasa tubuh dan darah dan kami berdoa dalam nama Yesus. Kami terima berkat. Haleluya. Kita terus silakan dulu, kita terus akan pujian ini. Tukar hidupku, kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Mari kita berdoa. Ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Mari kita minta satu pengampunan kepada Tuhan. Kita minta satu kesucian dan kekudusan kepada Tuhan. Mungkin sepanjang bulan ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 bulan Mei, ada banyak hal yang sudah kita lakukan. Selama virus corona, mungkin kita ada hal-hal yang keluar yang Tuhan tidak kehendaki, sehingga ada omongan-omongan yang dia tidak mau itu terjadi. Tapi pada hari ini, biarlah kita boleh melewati bulan ini, karena bulan ini adalah bulan yang penuh berkat buat saya dan saudara. Di ujung bulan ini kuasanya dia boleh berikan kepada kita, sehingga kita boleh memperingati akan hari Pantekosta. Dia akan curahkan kuasa itu, dan dia akan tinggal dengan kita, kita dengan dia. Sebab itu mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Biarlah kita minta penyerahan tentang hari ini. Sebelum kita akan terima roti ini dan kita akan makan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan kami. Di dalam nama Yesus, terima dan makan. Dalam nama Yesus. Amin. Demikian juga kita mengambil cawan berisi anggur, lambang daripada darah Yesus. Kita angkat tinggi dengan tangan kanan kita. Darah Yesus yang sudah menyucikan dosa saya dan saudara. Apapun yang sudah kita alami, sebagaimana pujian tadi, dengan darahnya dia menyucikan saya, dengan darahnya dia memberikan pengampunan. Amin. Oleh sebab itu kita bisa memanggil dia Aba ya Bapa. Apa yang dapat kita balas? Tapi
apa yang kita sudah terima, biarlah kita kembalikan kepada Dia untuk hormat kemuliaan. Dia sudah berkorban buat saya, sudah. Dia sudah menderita buat saya, sudah. Dan saatnya kita mau memberi yang terbaik. Biarlah nama Tuhan. Kita angkat cawan kita dengan tangan kanan. Darah daripada Yesus akan tertumpah dan ditujukan hati dan pikiran kita, sehingga setiap pelanggaran kita Dia akan ambil aku dan di dalamnya. Sebelum kita akan minum, kita akan mendengarkan kebenaran firman. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti dan meminum cawan ini, engkau memberitakan akan kematian, menceritakan akan kematian Yesus sampai Dia datang kepada kami. Di dalam nama Yesus, terima dan makan dalam nama Yesus. Katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau baik dalam keadaan situasi, dalam keterbatasan seperti ini. Kami boleh bersekutu memberi setiap kerinduan hati kami. Baik kami hamba-Mu suami istri dan anak, begitu juga dengan ibu Siana dengan anak, begitu juga dengan ibu Siana. Engkau lebih tahu Tuhan semua kami. Ketika kami keluar dari tempat ini, berkat Allah menjadi bagian kami. Kuasa Allah menjadi bagian kami. Nama Yesus. Pagai kami bersyukur. Terima kasih. Saya bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Karena kemarin saya dapat teguran, memang selama ibadah kemarin kan kita nggak jalan kolektor. Ini hari ini kita jalanin kolektor, makanya siapin kolektor kita. Ya, kita akan memberikan. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau nggak ada. Kemarin ada satu hamba Tuhan katakan kepada saya, itu kan ibadah. Cuma kemarin saya sepelekan. Kita kan cuma keluar aja. Cuma ada istri, ada anak. Ya, kamu imam. Oh, puji Tuhan. Akhirnya saya berterima kasih lewat kuburan. Nah, sebab itu kita jalanin aja persembahan. Mau ada nggak ada kita jalanin. Hanya Tuhan yang tahu. Amin. Puji Tuhan. Kita segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita akan jalani persembahan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Persembahan kita pada hari ini. Mungkin yang di rumah, mungkin nanti di depan sekaligus. Ya, kalau mau kirim ya nggak apa-apa. Telepon nanti dikasih nomor rekeningnya. Puji Tuhan, itu saja kita akan akhiri ibadah kita dan mulai minggu depan bagi jemaat yang ada di rumah, minggu depan kegiatan pelayanan kita akan dimulaikan seperti biasa. Hari Kamis kita ada doa puasa, belajar berpuasa. Baru kita akan buka yang terserah, mau buka jam 4. Kalau nggak kuat sampai sore, ya jam 12 lewat jadi setengah 1. Kita buka di rumah aja, nanti doa bersama-sama jam 6 SMK gereja.
Dan sebelum itu juga ada konseling. Jam 5 sudah ada bagi jemaat yang mau konseling. Jam 5 sore ada konseling di gereja, dan setelah itu apa yang kita konsolidasikan bersama, apa yang kita tungguli, dan kita masalah-masalah yang disampaikan kita akan doa jam 6 sampai. Dan hari Minggu kita kembali lagi ketemu di gereja di sentra GPDI, kita akan beribadah dan diawali dengan perjamuan. Karena GPDI dan setiap awal bulan ada perjamuan. Kalau ini khusus, saya percaya kita yang ada di sini tentu saja bagi dua diri kita akan akhiri. Kami memuji kebesaran Tuhan. Dan kami selalu percaya berkat-berkat Tuhan sudah taruh di dalam pribadi kami masing-masing yang ada pada saat ini, maupun yang ada di rumah, maupun yang sudah melihat FB ini Tuhan. Dan kau berkati Tuhan berlipat kali ganda sehingga dalam pengiringan kami boleh bersuka-suka kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang kau boleh berkati kami. Kami percaya ke depan Engkau terus ada dengan kami. Bahkan lebih daripada itu, ibadah kami pada minggu depan, baik itu di pertengahan minggu ada doa Tuhan, ada konseling, Engkau berkati, ada puasa, Engkau berkati. Bahkan hari besok juga kami akan bertemu di gedung sentra GPDI, di mana GPDI Jemaat Immanuel akan kembali beribadah sebagaimana yang Engkau berikan. Biarlah jemaat juga mematuhi setiap peraturan-peraturan yang dibilang oleh pemerintah dalam keadaan COVID-19. Biarlah kami boleh selalu mendengar himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah. Kami tetap ada di rumah, kami tetap pakai masker, kami tetap cuci tangan setiap kali melakukan sesuatu, sehingga kami tidak terkena dengan pandemi ini. Percaya Allah selalu ada di kami, sebagaimana firman-Mu ada di dalam kita. Bahkan darah sudah tercurah dalam kita. Darah inilah yang baik-baik. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang sudah ada di ruang pastori, baik Ibu Syana dan Ana, baik Ibu Syaan. Aku berkati Tuhan kedua ibu janda ini. Lihat apa yang mereka lawat mereka, usaha pekerja diberkati. Terlebih Engkau berikan kekuatan kesehatan di usia mereka Tuhan. Dan apapun yang menjadi rencana mereka, Engkau selalu ada dengan mereka dan Engkau selalu begitu juga dengan kami keluarga pastori. Engkau berkati baik hamba-Mu sebagai kedua, terlebih buat pelayanan yang kami akan lakukan. Setiap keperluan pembayaran dosa gedung Engkau berkati Tuhan. Dan semuanya Tuhan, apapun yang kami rencanakan dalam pelayanan ke depan, Engkau ada dengan kami. Saya percaya jemaat Tuhan yang ada di rumah juga diberkati. Jemaat-jemaat yang melihat ini walaupun belum tidak berjemaat dengan kami, saya percaya kalau ada waktu hari akan ke sentra GPDI, kita akan beribadah setiap jam 9 pagi di sana. Nama Tuhan dipuji. Terima kasih. Kau baik dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Saya percaya Engkau ada. Kau pakai berdoa buat bangsa dan negara kami, buat pemerintah kami, mulai dari yang tertinggi sampai Engkau berkati, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote Engkau berkati. Berkati semua gubernur dalam keadaan pandemi
mereka bisa mengatasi, membantu Presiden kami Joko Widodo untuk memberikan penyelesaian yang akurat dan baik buat kami bangsa Indonesia, sehingga COVID tidak melanda terus di Indonesia. Dan kami halau COVID ini dalam nama Yesus, sehingga tidak banyak lagi yang terpapar. Zona-zona merah membuat hijau semua, terlebih kami yang ada di Jakarta. Biarlah rengkau kami akan turun dan turun sampai 7 Tuhan. Bahkan kurva juga Tuhan akan membaik, tidak terjadi penularan virus, tapi dapat ditangani dengan baik oleh para medis. Sebab para medis Engkau berkati, dokter-dokter berkati, sehingga mereka mampu Tuhan. Terima kasih semuanya. Bahkan kami percaya nama Tuhan ada di dalam dan nama Tuhan sedang melawat bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Sunter, berkati di mana kami tinggal, supaya kami tidak terpapar dengan keadaan itu. Tapi biarlah kami ada. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur kepadamu. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu berjalan. Engkau berkati apapun bentuk usaha kami, Engkau tolong dan Engkau yang berjalan. Ini menjadi doa kami kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan pulang, sertai perjalanan kami, dibakar kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan Engkau memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak. Balas dengan berlipat-lipat kali sehingga di dalam sebab itu saudaraku, mari arahkan hatimu kepada Tuhan sambil mengangkat tangan kepadanya untuk kita terima berkat dari sana. Amin. Sebab saudaraku, terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pimpinan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita mulai sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga ku beri terima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari ini. Selamat hari ini.